Saya seorang wanita dan akan berencana mau menikah tahun ini. Namun saya merasa ragu dengan calon pasangan saya. Sesuai istikharah sampai akhirnya saya melihat semua keburukannya yang ditutup-tutupi calon saya selama ini. Akhirnya saya membatalkan pernikahan setelah memberi kesempatan kepada beliau. Namun beliau masih tidak terima dan mencoba untuk meyakinkan lagi bahwa beliau sudah berubah. Dan diiringi dengan tindakannya jadi rajin sholat, serta ke masjid, dan mengaku sudah berhenti judi, mabok, dan mengkonsumsi obat terlarang. Tindakan apa yang harus saya ambil, dan jujur saya pun merasa sulit untuk melepaskannya setelah melihat perubahannya. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, banyak doa dan istikharah kepada Rabbul Alamin. Yang kedua, dalam kasus seperti ini hendaknya kita menjadi nasih, menjadi orang yang memberikan nasihat yang terbaik untuk kedua belah pihak. Bagi pihak yang pertama, pihak wanita, maka parameter menentukan apakah laki-laki ini layak atau laki-laki ini kita pilih menjadi suami kita atau pemimpin kita di kehidupan, itu lebih kepada track record ke belakang, bukan janji ke depan. Yang dinilai adalah track record ke belakang, apa yang sudah dilakukan, dan yang dilakukan itu membuat dia layak tidak menjadi suami kita, pantas apa tidak, bisa nggak dia mimpin kita, bisa nggak dia menjadi pemimpin kita. Jadi bukan janji ke depan. Jadi parameternya bukan dia akan, tapi parameternya adalah dia telah melakukan A, telah melakukan B, telah melakukan C, telah melakukan D. Itu parameter apa yang telah dilakukan. Lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu anha ketika menginginkan Rasulullah SAW, berpikir akan, tidak, apa yang telah Nabi SAW lakukan. Al-Amin, jago dalam bisnis, amanat, jujur, nggak pernah main belakang, bahkan menguntungkan. Bukan hanya nggak pernah main belakang, main depan, dan nguntungin lebih daripada KPI-nya, lebih dari targetnya. Itu cara berpikir wanita yang diberikan taufik oleh Allah SWT. Tapi laki-laki itu yang dipegang tuh bukan janji, yang dipegang adalah performance selama ini, bukan janji. Makanya sebagian para ulama menyatakan ketika berbicara tentang memilih calon pasangan, ma'ruf bikata gitu, dia telah dikenal melakukan ini dan ini, dikenal. Ma'ruf itu tuh orang udah punya pola, udah diketahui oleh banyak pihak. Emang dia baik, emang dia jujur, emang dia ini, bukan dia akan berubah. Terlalu berisiko. Itu poin. Terlepas, bisa jadi calon kita berubah, bisa jadi, ya bisa jadi enggak, jadi bisa jadi orang. Tapi ini kerangka berpikir ilmiah dalam menentukan sesuatu. Dalam menentukan sesuatu itu dia track record, apalagi kehormatan paling tinggi. Untuk uang saja, uang tuh di bawah, jauh di bawah kehormatan. Kita mau deal sama orang, kita mau kasih uang kita 10 miliar. Gimana ya, yang antum pegang janji dia untuk muter uang ini, atau track record dia selama ini dalam memutarkan uang. Janji dia, saya akan buat 10 M ini jadi 30 M, 70, tenang aja mas bro, segala macam. Padahal nggak ada track recordnya ini loh. Bahkan jangan 10 miliar, megang 100 juta aja nggak pernah kita kasih dengan janji-janji, enggak. Yang kita lihat adalah track record, kemampuan dia mengelola uang, khususnya nominal seperti itu. Nah pertanyaan berikutnya, 10 miliar dengan putri-putri antum lebih tinggi mana kedudukannya? Ya udah, kalau uang saja, rangka berpikir kita nggak pegang sebatas janji, apalagi wanita, hormatan lebih tinggi. Maka lihat track record, bukan lihat janji. Kecuali kalau track recordnya janjinya selalu ditepati, nah itu boleh berjanji, dia akan pegang itu. Tapi kalau track recordnya nggak pernah melakukan hal seperti itu, apalagi mau merubah, itu bukan hal yang mudah. Ini kan mau merubah kutub dari selatan ke utara, timur barat, barat timur. Pernah nggak dia punya track record itu? Karena itu salah satu hal yang paling rumit di dalam kehidupan, sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Hujatul Islam. Itu poin. Itu bagi seorang wanita. Bagi calonnya seorang laki-laki, silakan berjuanglah untuk berubah, dan berubahlah karena Allah Ta'ala. Jangan berubah karena wanita, jangan berubah sebatas karena pernikahan. Berubah atau hijrah itu ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan seseorang akan dinilai sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratu ilallah wa rasuluh fa hijratu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau wanita yang ingin ia nikahi, maka ia hanya mendapatkan itu saja. Ia tidak mendapatkan Allah Ta'ala. Maka ketika kita memberikan nasihat seperti itu kepada wanita, sisi wanita, bukan berarti kita jatuhkan sisi laki-laki. Dan kita harus motivasi laki-laki untuk berubah, berhijrah, dan ikhlas dalam hijrahnya. Lalu jika ternyata dalam kasus ini seorang laki-laki ditolak, gak usah baper, karena pihak wanita hanya menjalankan kerangka berpikir ilmiah.
Seorang wanita hanya mengikuti dalil, bukan judge dia, nggak bisa berubah. Tapi bayinatnya tidak cukup untuk membuat keputusan sebesar pernikahan. Itu cara berpikir. Kan bisa jadi berubah beneran. Tapi pihak lain kan menilai butuh evidence. Dan kalau ininya belum cukup, wajar kalau tidak diterima. Terus berhijrah, terus bertobat. Kalau kita jujur, suatu saat nanti kita akan diberikan yang terbaik oleh Allah Taala. Dan nggak menutup kemungkinan wanita yang sama. Misalnya wanita ini menolak dia sekarang karena ternyata demikian dan belum terbukti. Emang otomatis minggu depan nikah sama orang lain? Belum tentu. Bisa jadi si wanita tetap mencari, nggak ketemu sampai 3 tahun lagi. 3 tahun lagi, laki-laki ini terbukti istiqomah selama 3 tahun. Dan bukan karena wanita, bukan karena dunia, tapi karena perjuangannya. Dan track recordnya sudah cukup bagi si wanita untuk melakukan penilaian dan menerima nikah dia mereka. Tapi bukan sekarang, tapi 3 tahun lagi. Hidup tuh nggak sesimpel kalau ditolak masih banyak wanita lain. Enggak, Anda ditolak hari ini, bisa jadi Anda diterima tahun depan. Pernah ikut ujian PTN nggak? Zaman bahla tuh. Banyak kasus, tahun ini nggak diterima, tahun depan diterima. Benar-benar obses sama satu fakultas atau satu kampus, nggak diterima. Coba lagi nggak diterima, coba lagi nggak diterima. Hidup tuh begitu, gak sesederhana. Kalau saya nggak diterima, dendam saya sama kampus itu. Gue mau cari kampus lain. Gue akan buktikan gue pintar. Gak harus begitu juga. Hidup itu terlalu kompleks untuk dinilai dengan satu opsi. Jadi bisa jadi, baik laki-laki maupun wanita. Seorang wanita misalnya ditolak sama laki-laki. Lalu dia berusaha. Bisa jadi 2, 3, 4, 5 tahun lagi, orang laki-laki itu memperhitungkan dia. Padahal 5 tahun yang lalu nggak diperhitungkan dia untuk menjadi istri. Karena sesuatu. Tapi wanita ini jujur sama Allah, bertakwa sama Allah, dan seterusnya. Akhirnya pintu perjodohan masih terbuka. Di sisi laki-laki masih terbuka, di sisi wanita terbuka. Nikah 5 tahun lagi. Begitu juga dengan contoh yang sebaliknya. Dia ditolak sama seorang wanita, dia berjuang, dia buktikan, lalu akhirnya 5 tahun, 3 tahun nikah. Nah kita ini kadang-kadang kebanyakan nonton, karena sequel film kan biasanya gitu, saya akan buktikan dia akan menyesal menolak saya. Ngapain? Belum tentu gitu. Bisa jadi jodoh Anda dia, tapi bukan sekarang. 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Jadi ngapain baper? Berjuang aja. Dan kalau bukan dia, nggak perlu dendam juga sama dia. Allah kasih persiapkan yang terbaik buat kita. Sebagaimana Allah persiapkan yang terbaik buat calon kita yang sekarang. Bisa jadi kita, bisa bukan. Allah Ta'ala bisa. Jadi sekali lagi, bisa jadi kita ditolak hari ini. Tapi kita jujur berubah, memperbaiki. Boleh kalau kita dikasih catatan, kenapa sih Anda ditolak? Anda tolak karena ini. Yaudah, fokus perbaiki itu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun diterima. Sama lagi persis kita langkah berpikirnya kan kita nggak keterima di fakultas PTN atau kita kan nanya, kenapa sih saya nggak keterima? Oh Anda lemah di matematika IPA, tahun kursus matematika IPA, tahun depan keterima. Oh Anda lemah, kenapa sih nggak berhasil sekolah di luar, di overseas? Oh Anda lemah di bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, 1 tahun berhasil diterima. Hidup tuh nggak harus saya akan buktikan dia menyesal telah menolak saya. Itu masalah gengsi, bukan objektif. Jangan menggunakan gengsi apalagi di masalah-masalah besar hidup kita. Masalah-masalah besar hidup kita, gunakan iman, gunakan ilmu, gunakan kebijaksanaan. Jangan ego, jangan gengsi, jangan amarah. Anda akan nyesal sendiri. Karena Anda akan menutup banyak pintu yang halal cuma gara-gara gengsi Anda doang. Hanya gara-gara ego Anda. Hanya gara-gara amarah. Karena dendam. Padahal nggak ada salahnya Anda coba lagi. Nggak ada salahnya Anda maju lagi. Nggak ada salahnya sila laki-laki maju lagi tahun depan kalau belum menikah. Tapi kan enggak gue sih gitu, nggak mau. Atau wanita yang nggak masuk menjadi istri, udah nggak cukup. Bisa jadi tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Selama kita jujur sama Allah, pintu itu nggak tertutup selama belum meninggal oleh kita. Allah Ta'ala alam bisa. Pernah dengar kasus kakek nenek menikah nggak? Dan itu true love-nya ketika SMA, ketika SMP. Baru nikah di usia 50 tahun, 60 tahun. Setelah satu udah nikah sama siapa, satu nikah sama siapa, lalu meninggal, lalu yang ini cerai, segala macam. Dan selama perjalanannya, mereka sudah berkali-kali nikah dan gak pernah dapat true love. Karena ya itu, true love-nya itu mereka. Akhirnya dijodohkan sama Allah. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Harus yakin kita sama Allah. Hanya optimis hidup. Dan ana inna dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau kita optimis, insya Allah wujudkan. Kalau pesimis nanti Allah nggak wujud.